Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihil kiram, wa ila jami'i baqiyatis sahabati wat tabi'in wa syuhada'i was salihin wal ulama'il amilin wa musannifin wa muallifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa sadatina sufiyatil muhaqqiqin khususan ila sultanil awliya Asy-Syaikh Muhyiddin Abdul Qadiril Jilani wasailil awliya'illah wal awliya'id tis'ah wa ummahatina wa abaina wa ajdatina wa jaddatina wa masyayikhina wa asalidina wa muallimina wa dawil huquqil wajibati alaina wa alal hadirina fi majlisina hadha khususan ila man fataha hadhil qaryah wa khususan ila muallif hadzal kitab Asy-Syaikh al-Imam Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti radhiyallahu anhum. Sayulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, alhamdulillah pagi hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan kajian kita menerangkan keutamaan puasa. Hadis nomor 6. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharaini amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, lau adzinallah lamuno paring izin sapa Allahu Gusti Allah taala lis samawati marang pira-pira langit wal ardi lan bumi antatakalama ing yen to guneman ya kelorone laqalata moko yakti padha ngucap karone bayane langit lan bumi. Ngucap apa? Busra liman soma, busra kebungahan liman keduwe wong soma kang poso yaman Ramadhana ing sasi Ramadan bil jannati kelawan swarga. Para jamaah, hadis ke-6 tentang keutamaan puasa. Rasulullah menyampaikan seandainya Allah memperkenankan kepada langit dan bumi untuk ngomong, seandainya boleh ngomong langit dan bumi, maka pasti langit bumi itu akan berkata, keberuntungan bagi orang yang melakukan puasa di bulan Ramadan dengan surga. Pastilah orang-orang yang mau berpuasa di bulan Ramadan itu akan mendapatkan kebahagiaan di surga. Umpama langit bumi oleh ngomong. Hadis ini menunjukkan tentang keutamaan bulan Ramadan, keutamaan puasa di bulan Ramadan. Hadis lain yang
senada atau mendukung hadis ini, Rasulullah mau menyampaikan, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang bergembira ketika memasuki bulan Ramadan, jadi ketemu bulan Ramadan itu senang, bergembira. Senangnya duduk sebab riyoyo, tapi ketemu Ramadan, awas keliru. Jadi bergembiranya itu bukan karena hari raya, bukan, tetapi karena Ramadan. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Maka tubuhnya itu diharamkan oleh Allah untuk masuk neraka. Jadi tubuhnya ini diharamkan masuk neraka oleh Allah. Dan yang mlebu neraka berarti swarga. Kan sudah tidak ada tempat lain selain dua tempat ini kelak nanti di akhirat. Bergembira ketika memasuki bulan Ramadan. Seneng ketemu poso niku seneng. Ketemu poso niki gak patek ono. Ini enggak terlalu banyak. Uang ketemu poso seneng itu enggak patek ono. Yang betul-betul hatinya gembira itu tidak terlalu ada itu. Karena memang sulit poso karo mangan itu enak pundi kira-kira ya mesti enak mangan lah kan. Nah, kok ketemu poso itu terus seneng itu berarti tidak terlalu banyak orang, nggak terlalu banyak. Makanya karena tidak terlalu banyak, akhirnya para ulama itu gawe acara. Piye carane nek ketemu Ramadan itu dadi seneng. Antara lain para ulama gawe acara jenenge napa nek arep Ramadan? Megengan. Ngerti megengan jenengan iki? Menapa megengan iki? Megengan napa arti megeng niku napa megeng? Megeng niku menahan. Sama dengan makna puasa, as-saum. Itu artinya ya meregeng itu sama. Jadi nek arep Ramadan megeng. Sebagai pertanda bahwa akan memasuki bulan Ramadan. Jadi sadurunge mlebu Ramadan ditengeri supaya napa? Kumpul wong digawe tenger nek iki arep mlebu bulan Ramadan. Bancaan bergembira menyambut datangnya bulan Ramadan. Ini pesan yang disampaikan ini benar. Sebab mengelola supaya bergembira ketika bertemu Ramadan itu sulit. Bahasanya Quran begini. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yujma'un. Rasulullah diperintah Allah menyampaikan kepada umat, bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Sampaikan Muhammad, dengan anugerah Allah dan dengan rahmat Allah, dengan itu semua hendaklah kalian bergembira. Jadi nek oleh anugerah mendapatkan pemberian, mendapatkan rahmat, kasih sayang, kenikmatan dari Allah, kita itu diperintah gembira, diperintah untuk bergembira. Diparingi awak sehat dikongkon seneng, diparingi duit dikongkon seneng. Niki seolah-olah gampang, padahal tidak mudah itu. Maksudnya bergembira itu, lho wong nek awake sehat mesti seneng kan, begitu logikanya gitu. Wong nek oleh duit mesti seneng kan, itu logikanya begitu. Padahal sebenarnya tidak begitu. Fabidzalika falyafrahu, yang dengan demikian itu hendaklah kalian berbahagia. Sing dimaksud itu seneng dengan yang memberi rahmat, seneng dengan yang memberi fadl, anugerah, yaitu kepada Allah.
Betapa banyak orang itu mencari nikmat tetapi tidak mencari pemberi nikmat. Ini coba dipun diangen-angen nih. Betapa banyak orang itu mencari uang tetapi tidak mencari pemberi uang. Kira-kira iso oleh duit kok kan? Ya ora iso oleh duit kan? Begitu kan? Betapa banyak orang itu mencari nikmat tetapi tidak mencari pemberi nikmat. Lah ketika kita mendapatkan nikmat rahmat apapun bentuknya, fal yafrahu, bergembiralah. Maksudnya senanglah dengan sang pemberi rahmat itu. Panjenengan kok oleh duit, gue sing disenengi lah duit itu, bukan yang memberi. Nah, ini konsep ini harus mulai dirubah. Ya nek seneng karo sing kei duit engko terus oleh duit terus, kan begitu kan, logikanya kan begitu. Nek kok seneng karo duit ya gak suwi sing ngekei terus spray apa tambah dikei tambah gak ngerti kan, ngoten kira-kira kurang lebih seperti itu. Maka ketika bertemu Ramadan, bagaimana kita untuk menjadi senang? Kita mengingat kembali apa keutamaan bulan Ramadan itu. Dalam hadis Rasulullah menyampaikan, "Idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabu jahannam wa sulsilati sayatin." Ketika masuk bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu surga. Kesempatan masuk surga itu terbuka lebar. Wa ghuliqat abwabu jahannam, serta tertutup pintu neraka jahannam. Pintu neraka ditutupi karo Gusti Allah. Wa sulsilatis sayatin, dan setan-setan dibelenggu oleh Allah, dibelenggu. Masya Allah, karena keutamaan bulan Ramadan. Selain itu, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Di bulan Ramadan itu unzila fihil Qur'an, diturunkan di dalam bulan Ramadan itu Al-Qur'an. Semua wahyu itu turunnya bulan Ramadan. Suhufnya Nabi Ibrahim, Injil, Zabur, Taurat, semua itu turunnya bulan Ramadan. Makna yang tersirat, kenapa semua diturunkan di bulan Ramadan? Ini seolah Allah itu memberikan pesan kepada kita. Ketika seseorang itu melakukan puasa, mujahadatun nafsi, berperang melawan nafsu, maka hatinya menjadi bersih. Ketika hati itu bersih, hati itu menjadi mudah untuk dimasuki al-huda, petunjuk. Ini dalam ayat tadi disebut syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Dalam bulan Ramadan diturunkanlah Al-Qur'an. Hudal linnasi, yang menjadi petunjuk bagi manusia. Nah, fungsi Quran itu antara lain al-huda, petunjuk. Jadi wong niku nek poso, mujahadatun nafsi, memerangi nafsu, itu akan mudah mendapatkan petunjuk dari Allah. Sebaliknya, bila orang itu dikuasai oleh nafsu, maka orang seperti ini akan jauh dari petunjuk Allah. Hadis yang lain Rasulullah menyampaikan, "Man aja'a batnuhu adumat fikratuhu wa fatina qalbuhu." Barang siapa yang lapar perutnya, adumat fikratuhu, maka pemikirannya menjadi agung, wa fatina qalbuhu, dan hatinya menjadi cerdas.
Wah, ini berlawanan dengan logika umum. Barang siapa yang lapar perutnya, maka pikirannya menjadi agung, besar, berkembang. Wa fatina qalbuhu, dan hatinya menjadi cerdas. Kecerdasan itu dalam hati. Kecerdasan itu dalam hati, tidak di dalam kepala. Kenapa? Karena akal itu bertempat di dalam hati, bukan di otak. Otak itu materi, fisik. Panjenengan nek teng rumah makan Padang terus golek lawuh, ada lawuh jenenge apa? Otak. Itu fisik itu. Akal itu bukan sesuatu yang bersifat material. Awas salah. Orang banyak mengatakan, oh akal kita nyekele batu. Loh, salah alamat tuh. Nggih, pas alamat palsu kayaknya. Jadi akal itu bertempat dalam hati. Nggih, Quran itu Quran. Jadi akal itu bertempat dalam hati. Kolbu itu berada di dalam jantung, dada sebelah kiri. Manggone nang jerone jantung. Itu tempatnya kolbu, bukan liver. Liver itu artinya hati, tapi ini makna bahasa ini. Hati yang dimaksud bukan liver ini, bukan. Jadi kolbu, hati itu bertempat di dalam sonaubar. Sonaubar itu bahasa Arab. Basa Jawa ini godhong waru. Jadi segumpal daging yang bentuknya seperti sonaubar namanya. Diambil alih bahasa Indonesia menjadi sanubari, begitu kan? Sonaubar itu bahasa Arab. Bertempat di dalam hati. Nafsu juga bertempat di dalam hati. Ilmu yang manfaat itu juga bertempat di dalam hati. Jadi isine kolbu manusia itu banyak sekali. Nafsu beserta pasukan-pasukannya itu manggone dalam hati semua. Semua dalam hati. Akal juga dalam hati. Ilmu yang manfaat masuk dalam hati, yang enggak manfaat enggak masuk dalam hati. Yang tidak bermanfaat tidak masuk ke dalam hati, sehingga hatinya tidak tergerak untuk melakukan, begitu kan? Hadis itu. Jadi isinya macam-macam. Kok ngoten nggih? Ilmu masuk dalam hati, apalagi akal dalam hati, kok ngono? Kebu iso mlebu jero hati kok. Mobil iso mlebu jero, betul kan? Heeh. Kalau nggih, kalau nanti diceritani kiai saya, suatu ketika beliau ini cerita, aku iki budal yang masjid jemuan melaku, nang tengah dalan ketok kebu nang tengah sawah. Begitu aku mlebu masjid sholat tahiyatul masjid, kok ketok gambare kebu. Loh, padahal ya kan mesti nate merasa begini. Saestu nggih. Berjalan Jumatan yang masjid, di perjalanan menjumpai sesuatu. Begitu sholat tahiyatul masjid, tas Allahu Akbar ketok. Ini kan berarti melbu neng jero. Kan begitu nih. Jadi dalam hati kita itu banyak sekali. Maka mata dan telinga itu merupakan pintu masuknya sesuatu ke dalam hati. Ini wong ahli tasawuf niku nek salat merem, ndak melek. Nek ulama fikih nek salat melek, memandang pada tempat sujud. Nek ahli tasawuf ndak merem. Kenapa? Karena mata itu pintu masuknya selain Allah ke dalam hati. Ndelok tempat sujud sajadah ana gambare Masjidil Haram terlihat oleh
mata, masuk ke dalam hati. Akhirnya sholat eling Masjidil Haram, ora eling Gusti Allah meneh. Gitu. Padahal sholat niku perintah eling Gusti Allah. Begitu sami Allahu liman hamidah, tibake ngarepe koncone sholat gawe kaos tulisannya baygon. Terbaca napa mboten? Ketika terbaca masuk ke dalam hati, tibake kerja nang pabrik wis ngadep nang baygon, gak ngadep Gusti Allah meneh. Jadi begitu kurang lebih. Maka para ulama ahli tasawuf itu nek salat merem. Nek cara ulama ahli fikih salat merem niku makruh. Beda pendapat tuh. Karena orientasinya berbeda. Kenapa? Ulama ahli tasawuf itu senajan makruh yang penting orang haram, demi menjaga ingat kepada Allah. Sebab ketika sholat itu lupa kepada Allah akan masuk neraka well. Kan ngoten nggih. Nah, jadi beda pendapat di kalangan ulama itu justru menguntungkan kita. Jadi merem ono dalile, melek ya ono dalile. Makanya melek merem nek sholat. Ngelakoni dalil loro dan lain sebagainya. Pun hati. Jadi orang yang lapar perutnya, pikirannya menjadi berkembang pesat. Dengan titeni wong sing keluwen niku kreativitasnya mesti meningkat. Pasti meningkat. Ngeten. Ibarat orang kepepet, wong niku nek kepepet kreativitasnya meningkat enggak? Pasti meningkat. Mbuh iku apik, mbuh iku elek. Karena elek akhirnya bojoki koncone, ngakali koncone, nyolong niku elek. Tapi tetap dalam ranah kreatif sebenarnya. Ini rada berbeda nih. Jadi kalau pendapat umum, nek wetenge luwe gak iso mikir, Pak, ya keliru. Justru nek luwe iku pikirane berkembang. Ono dalile. Nggih, panjenengan gak cocok dalile monggo. Kanjeng Nabi matur ngoten, kula meyakini bahwa ini pasti benar. Wong nek wetenge warep tambah bodoh, ngapa ngantuk. Tapi ketika dia lapar, dia akan kreativitasnya akan meningkat. Wa fatina qalbuhu, hatinya menjadi cerdas. Hatinya menjadi cerdas. Masya Allah. Maksudnya hatinya cerdas itu akal yang bertempat dalam hati itu menjadi cerdas. Lah ketika hatinya itu cerdas, maka akan mudah untuk mengelola sesuatu, mengolah sesuatu. Apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasa itu diolah dengan cepat. Lah jawaban dari olahan itu bergantung pada ilmu. Nah ilmunya kurang, yang ngolahi data menjadi salah, kan begitu kan? Butuh duit, wah akhirnya berjamaah subuh wiridan donga, ya Allah Gusti niki dinten niki wayahe jatuh tempo kreditan sepeda motor. Nek mboten panjenengan paring ditarik nih sepeda. Begitu bar donga mulih keri dhewe. Neng dalan ana dompet. Dibuka isine duit padha karo kebutuhannya dia. Loading, akalnya loading, berpikir. Iki ya apa? Satu sisi memberi bisikan, yaiku dongamu kabul. Buktine apa? Duwite padha karo kebutuhanmu. Makanya tiga mulih gawe bayar cicilan. Lah ini kenapa? Karena ilmunya kurang. Lah wis ngerti ana dompete berarti ku tak uang kan begitu kan. Nah, kalau Allah memberi secara langsung enggak mungkin begitu. Lho napa enten Pak Gusti Allah maringi duit langsung ono, ada. Tapi tidak banyak.
Lah nyetake teng pundi? Lho angitmu kangelan kok Gusti Allah nyetak duit. Ya ora kangelan blas. Wong gawe langit bumi gak kangelan. Ini gambaran-gambaran mawon iki. Masyaallah. Jadi keputusan akal itu sangat bergantung kepada ilmu. Akal itu raja dalam diri kita. Akal itu raja. Keputusan raja itu sangat bergantung pada penasehat. Antara lain penasehatnya itu namanya ilmu. Aku tak sholat rek. Kepingin sholat aku. Lah sholat apa? Wis sembuh pokok sholat. Akhirnya sholat. Akhirnya sholat. Padahal waktu nenek bar subuh. Bukan ana sholat bar subuh nih. Dia memutuskan kepingin sholat, kepingin ibadah. Akalnya memutuskan begitu. Kenapa memutuskan begitu? Karena tidak punya ilmu, sehingga keputusannya salah. Jadi akal itu tetap butuh pendamping namanya ilmu. Selama akal itu didampingi dengan ilmu, maka dia akan selalu berjalan pada kebenaran. Dengan catatan akal itu tidak dalam kendali nafsu. Dalam hati kita itu begitu. Dalam hati kita itu juga ada namanya basirah, mata hati. Mata yang ada dalam hati. Basiratul qalbi, mata hati itu perasaan. Yang dimaksud mata hati itu perasaan. Basiratul qalbi itu perasaan. Panjenengan tanggal 6 kok atine seneng. Yang menangkap itu namanya basirah, mata hati. Tanggal 15 mulai gak iso mesem. Tanggal selawe mulai mecucu wae, mamane begitu nggih. Ana wong apik kok mengikuti kalender, tibake ada. Nek tanggal 6 apik, tanggal tengahan ya rada-rada apik. Ini tanggal tuwek dadi iki apik mengikuti kalender ono nggih. Kayake jamaah mungkin ya ono sing model ngono. Jadi apik mengikuti napa? Kalender. Iku berarti durung asli wong apik ngoten niku. Sik belajar dadi wong apik. Pun. Jadi basiratul qalbi itu untuk menangkap indera perasa. Jadi mengelola keadaan, melihat, memandang, mendengar keadaan, kemudian ditangkap oleh hati kita. Jangan mirsani bojone kok mecucu wae, seneng napa sumpek. Lah yang menangkap rasa itu namanya basiratul qalbi. Itu dalam hati. Lah dari pas basiratul qalbi ini masuk ke dalam. Dari basiratul qalbi masuk ke dalam. Terus jauh gitu. Ada namanya basiratus sirri, untuk memandang alam malakut, alam gaib. Nah, gaib suwari, gaibnya makhluk. Ada gaib suwari, ada gaib hakiki. Gaib suwari itu gaib bangsa makhluk, malaikat, jin, pikiran orang. Pikiran itu enten napa mboten? Ada, ketok napa mboten? Mboten ketok, itu gaib suwari namanya. Para sahabat itu sering melihat malaikat Jibril turun menyampaikan wahyu. Tahu para malaikat. Yang memandang apa? Basiratus sirri, bukan basiratul qalbi. Cuman basiratul sirri itu berada di dalam basiratul qalbi, masuk lagi ke dalam. Jadi bisa dilihat, itu bisa. Jadi Rasulullah itu pernah suatu ketika siyahah, melakukan perjalanan. Ketika berjalan, beliau itu menjumpai ono jin mondar-mandir ngarepe masjid. Sama Rasulullah ditegur ini jin. Kowe nyapa mau riwari ngarep masjid? Rasulullah bisa memandang. Ini yang memandang namanya basiratus sirri.
Cerita seperti ini banyak. Nggih Pak niku nabi, liyane nabi apa ya ana sing iso. Nek liyane nabi ana sing iso ngono iku berarti pasti sesat itu. Wah, sing muni ngono ngajine durung mari berarti. Sayyidina Umar bin Khattab diceritakan dalam hadis itu. Ketika khutbah Jumat di Madinah. Zaman itu umat Islam sedang berperang dengan orang-orang kafir. Ini Rasulullah sudah meninggal, sudah wafat. Tengah-tengah khutbah Sayyidina Umar itu melihat pasukan muslim yang sedang perang jauh dari Madinah, dipimpin oleh panglima namanya Sariyah. Tengah-tengah Sayyidina Umar khutbah itu, beliau melihat pasukan muslim itu dikepung oleh musuh dari arah gunung. Lu ketok, jarak jauh niku ketok. Padahal gak ono CCTV zaman semua. Nah, ini namanya basiratus sirri. Basiratus sirri, yang memandang basiratus sirri, bukan mata yang di kepala. Akhirnya Sayyidina Umar itu berteriak tengah-tengah khutbah niku bengok, ya Sariyah al-Jabal, wahai Sariyah, perhatikan yang di atas gunung. Lu Sariyah sing jauh mendengar suara Sayyidina Umar bin Khattab. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Nah, ini namanya basiratus sirri. Nglonjenengan ya waduh, kan ngoten nggih. Wong nek tanggal 6 seneng tanggal tuwek sumpek kok dikongkon basiratus sirri ya ora iso. Jadi selama kita masih terjebak oleh susah senang urusan dunia, tidak mungkin basirah kita terbuka, tidak mungkin sudah. Mata hati kita terbuka, tidak mungkin. Waduh. Selama kita masih terjebak dengan senang dan susah urusan dunia, enggak duit sumpek ora karu-karuan ngomong basirahnya terbuka, tidak mungkin itu. Tidak mungkin. Dari basiratus sirri ini masuk lagi ke dalam jauh. Itu ada namanya basiratul fuad. Bahasa Quran, maka dzaba fuadu ma ra'a. Apa yang dilihat oleh fuad itu pasti benar, tidak mungkin bohong. Yang dilihat oleh fuad, basiratul fuad. Lah basiratul fuad inilah yang digunakan untuk memandang Allah, gaib hakiki. Jadi gaib yang hakiki itu Allah. Gaib suwari itu gaibnya makhluk. Jadi kalau jenengan diperintah dalam hadis itu anta abudallaha ka'annaka tarahu, beribadalah kepada Allah seolah-olah melihat Allah. Yang melihat ini basiratul fuad ini. Nek sik gampang sumpek jelas gak iso memandang Allah. Karena orang yang bisa memandang Allah itu pasti hijab tutup hatinya telah terbuka. Ya nek delok niki kula njenengan berarti waduh tenanan kan ngoten nggih. Mangan gak enak kudu ngamuk kok. Lah dari basiratul fuad itu masuk lagi ke dalam. Jauh itu ada namanya lub. Ngaji angel iki kadung muni kula wis. Piye dindet ya gak enak, terus no titik mawon nggih. Namanya lub. Lub itu inti dari kolbu. Lub bahasa Al-Qur'an albab. Ulul albab. Nek panjenengan maca terjemah ulul albab itu diterjemah orang-orang yang berpikir. Ngoten nggih. Nah, lub itu titiknya di situ. Untuk bisa menembus itu semua maka harus dibersihkan. Apa yang harus dibersihkan? Ya macam-macam dosa. Apa yang sifat-sifat madmumah atau sifat tercela dibersihkan. Kalau sudah bersih baru akan terbuka nanti. Pun. Maka sungguh beruntunglah orang yang lapar. Lapar niki wau bahasane hadis lapar nih. Man aja abad nuhu, barang siapa yang lapar perutnya, bukan berpuasa. Sebab orang berpuasa itu lapar ketika puasa.
nalikane buka biasane overdosis kan begitu nih, tidak menjaga untuk tetap lapar, lupa diri. Ibarat wong kaya-kaya bar metu teko penjara, bebas ngono mangan dipol. Jadi esok sampai sore niku cerdas, begitu maghrib masya Allah bloon dadak. Kurang lebih begitulah bahasanya gitu. Jadi lapar sebenarnya. Intinya lapar, intinya. Hadis yang lain, mamin wi'ain abghadu ilallah min badni mali'in minal halal. Tidak ada satu tempat yang paling dibenci oleh Allah kecuali perut yang dipenuhi oleh sesuatu yang halal. Weteng iki dikebaki barang halal niku digedingi Gusti Allah. Weteng iku kok kosong disenengi Gusti Allah. Dadi esuk sampai sore disenengi Gusti Allah. Maghrib jadi Rasulullah itu kalau berbuka itu nggak pernah banyak gitu, minum kemudian kurma 3 selesai, kadang tambah roti syair itu sudah itu selesai. Makanya nek kalau diundang acara buka puasa bersama itu kadang ku tunggu ya, begitu andan paring ujukan riyen kayak kurma telu sing nyuguhi karo muni anu Pak Ustad sunah Rasul kurma bar kurma telu dan goreng ote-ote tahu isi ngombene es dawet es sawu. Lah nek kurma telu sunah Rasul lah gedang goreng iki sunahe sapa? Aja-aja sunahe Abu Lahab. Nek susah banget. Jadi kita itu meniru Rasulullah plek kangelan memang, masya Allah, kangelan luar biasa Rasulullah. Jadi maka orang lapar itu disenengi Gusti Allah. Jadi cagake kewalian, rukune wali, cagak, napa cagak nih? Tiang. Nah, masjid ini ada tiangnya, yang kemudian menjadi rukunnya thariqah. Jadi orang berthariqah itu harus melakukan ini. Kalau nggak melakukan ini berarti nggak mengamalkan rukunnya thariqah. Wong salat ana rukune salat, wong poso ana rukune poso, wong wudu ana rukune wudu. Salah satu rukun kok nggak dilakukan nggak sah. Orang kepingin mendekat kepada Allah itu namanya berthariqah. Siapapun yang berusaha sungguh-sungguh mendekat kepada Allah itu namanya berthariqah. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Hadis. Jadi orang berthariqah itu artinya orang yang bersungguh-sungguh berupaya mendekat kepada Allah. Ada yang muktabaro, ada yang ghairu muktabaro dan seterusnya lah. Lah wong berthariqah itu rukune 4 yang harus dilakukan, tidak boleh ditinggal. Dalam kitab Minahus Saniyah, Baitul wilayatin kusimat arkanuhu sadatuna fihi minal abdali ma baina sumtin wa tizalin daima wal ju'i wasyahrin nazihil ghala. Yang pertama sumtu, diam. Bila kita ingin bersungguh-sungguh mendekat kepada Allah, yang pertama diam. Ngomong sing apik utawa sak perlune. Ngomong sing manfaat. Nek ra iso ngomong sing manfaat, aulia semut sebaiknya diam. Wong kok akeh ngomongi menunjukkan orang ini tidak berupaya mendekat kepada Allah. Apa meneh gak ana kancane kok ngomong dhewe. Nah, gambaran kan ini kan. Wong gak ana kancane kok ngomong dhewe berarti wong. Lah, ini gambaran. Sumtu pertama. Diam. Yang kedua,
ma baina sumtin wa tizalin daimah. Dalam sehari semalam menyempatkan waktu menyendiri. Nenek ulama-ulama sepuh dulu teng dalemipun itu menyediakan satu kamar yang tidak boleh dimasuki siapapun, walaupun istrinya, walaupun anaknya. Hanya untuk dirinya dan Allah saja. Coba bayangkan. Itu ulama-ulama dulu begitu. Lah sakniki omahe cilik-cilik ya ora ono kamar, sak entekan kamar sana. Nggih. Yang penting menyempatkan waktu menyendirilah. Hanya dirinya dan Allah saja dalam sehari semalam. Wal ju'i wasyahrin nazihil ghala. Nomor 3, lapar. Bukan puasa, lapar. Yang dijaga laparnya. Pirang-pirang wong poso niku hanya mengganti waktu makan saja. Gini betul. Menggeser waktu makan. Awan mangan ping 3 diganti, bengi mangan ping 3. Mangane wong poso niku nek Ramadan gak tambah kuru tapi tambah tapi piye mangane jame diganti, menune istimewa. Nggih, kula ya ngrasakno dhewe. Gak poso pengeluaranku kok tambah akeh ngoten. Oh, tibake blonjo. Subhanallah. Cuk nomor 3. Nggih. Nomor 4, saharul layar, melek bengi. Menghidupkan malam. Bukan qiyamul lail, bukan sholatul lail, bukan sholat malam, tapi menghidupkan malam. Sebab pirang-pirang wong sholat malam itu memperpanjang tidur. Jam 8 turu apa engko bengi ben iso sholat. Lho enggak begitu. Enggak begitu rumusnya. Sahrul layal, menghidupkan malam. Nun sewu. Wong melek bengi karo wong poso iku fadilahe lebih gede wong melek bengi. Tapi meleke gak ndelok bal-balan, gak ning warga nggih. Memperbanyak zikir kepada Allah. Bentuk zikir banyak, maca Quran itu zikir, pengajian zikir, salat itu zikir. Lah betapa banyak orang itu menggeser waktu tidur hanya untuk sholat malam. Loh, konsepnya enggak begitu. Konsepnya tidak begitu. Sahrul layal, melek bengi. Jadi ya turune tetap jam 12, mengko jam 2 wis tangi melih. Mujahadah, memperbanyak zikir kepada lak ngantuk, Pak. Loh, justru ngantuknya diperangi, karena ngantuk itu termasuk syahwat. Syahwat itu keinginan nggih. Syahwatun naum, keinginan untuk tidur. Ngoten ya sik ana sing bantah. Lho meripat kah nggih wonten hake, Pak. Hake meripat niku kan nggih diturokno. Lho nggih, sing ngomong gak oleh turu ya sapa? Tapi nyuda turu ngoten lho sing maksud nggih. Sing dimaksud niku mengurangi tidur. Sanjange Pak dokter niku tidur paling tidak 8 jam. Lho nggih niku sanjange dokter ora keliru, tapi dawuh Kanjeng Nabi gak ngono. Nek 8 jam turu, 8 jam itu berarti 1/3 hari. Nek umurmu 60 tahun berarti sing 20 tahun kok gawe penak to turu 20 tahun kan ngoten nggih. Masa. Jadi 4 ini adalah rukunnya orang yang berthariqah, bersungguh-sungguh ingin mendekat kepada Allah. Bila 4 ini tidak dilakukan, maka dia tidak sungguh-sungguh, tidak sungguh-sungguh mendekat kepada Allah. Pun. Faqala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyamu tai poso iku junatun, dadi tameng minan nari saka geni neraka. Kahujati ahadikum, kaya tamenge salah siji ira kabeh minal kitali saking peperangan. Puasa itu seperti perisai dari api neraka. Seperti seseorang yang berperang melawan musuh kemudian menggunakan perisai.
maka akan aman dari serangan musuh. Jadi poso kula njenengan niku junnatun minan nar, perisai dari api neraka. Insyaallah wong sing poso niku didohke saka siksa neraka. Masyaallah. Ini keutamaan orang yang berpuasa. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyampaikan Sayyidul amali alju, tuannya amal, tuannya perbuatan itu adalah alju, lapar. Amal berarti amal terbaik bahasanya gitu ya. Amal terbaik itu adalah lapar. Sementara kula jenengan jaga imun, aja nganti wetenge luwe. Lah ya apa kaya bertolak belakang nggih. Pun. Qala Abu Sulaiman Ad-Darani miftahud dunya as-sab'u wa miftahul akhirati al-ju. Kunci dari dunia itu adalah kenyang. Adapun kunci akhirat itu adalah lapar. Iku lho panjenengan kok kepingin mendapatkan akhirat yang baik, maka sering-seringlah lapar. Wong kaya kula niki iwuh. Napa? Soalnya duwe penyakit asam lambung. Wong asam lambung kan gak oleh marek, gak oleh luwe. Padahal nek gak luwe niku gak patek pinter. Kan ngoten dawuh Kanjeng Nabi. Jadi kelas kula iki gak patek pinter berarti. Amal terbaik itu adalah lapar. Ngeten iki kontradiksi, seolah-olah seperti itu kan. Yang tahu diri kita sendirilah bagaimana cara menyikapinya. Jadi luar biasa ternyata puasa itu luar biasa. Rasulullah ketika hari Senin beliau itu berpuasa. Ditanya oleh para sahabat, panjenengan iki poso napa Kanjeng Nabi? Ramadan ya ora. Kok poso? Rasulullah kemudian menjawab, iki ngono dina kelahiranku. Jadi motivasi Rasulullah puasa hari Senin itu karena hari kelahiran. Akhirnya para sahabat niku melu kabeh. Nek dina Senin melu poso. Jenengan ya melok ngoten biasane nggih. Padahal para sahabat ini lahirnya enggak dina Senin. Lho kok melu poso? Padahal motivasi Rasulullah puasa hari Senin itu karena hari kelahiran. Lah para sahabat tuh lahirnya enggak hari Senin kok melu poso. Kenapa begitu? Kenapa? Kira-kira kenapa? Karena kepingin bancai lahirnya Kanjeng Nabi. Wujudnya melakukan puasa, ikut berbahagia dengan lahirnya Rasulullah. Akhirnya melu poso. Jadi melu poso termasuk muludan. Jadi semangatnya wong poso dina Senin itu semangatnya adalah apa muludan? Memperingati kelahiran Rasul. Ini yang tidak banyak orang berpikir ke situ. Mungkin mboten. Poso Senin apa sunah Rasul ngono tok. Enggak dipelajari motivasinya apa, enggak pernah dipelajari. Ketika Rasulullah puasa hari Kamis ditanya lagi oleh para sahabat, jenengan poso napa Kanjeng Nabi? Nek dina Kamis iku amale menungso dalam 1 minggu dilaporkan kepada Allah. Aku seneng ketika amalku dilaporkan aku dalam keadaan puasa. Maka amal itu akan lebih mudah diterima oleh Allah. Semangatnya puasa hari Kamis ya ini. Apa Kamis? Amale wayahe didelok Gusti Allah. Semangatnya ini, ngoten lho nggih. Tidak sekedar semangat apa sunah Rasul. Kumpul bojo sunah Rasul. Enggak begitu. Jadi ayo kita lihat semangatnya itu apa, ngoten maksudnya nggih. Jadi Rasulullah itu puasa hari Kamis semangatnya seperti ini. Dan kita kalau ingin melakukan sunnah semangatnya juga seperti ini. Poso dina Senin apa muludan. Lho, nggih. Muludan. Lebih muludan lagi, lebih mengikuti
Semangatnya Rasulullah nek kula jenengan niku poso dina kelahiran. Aku dina lahirku dina Sabtu. Wah, aku tak niru Kanjeng Nabi apa? Masani dina sunah Rasul. Sunah Rasul. Kula diceritani putrane Mbah Yai Jamal. Sing gentosi rutinan ngaji teng masjid kula niku putrane Kiai Jamal. Jadi putrane Kiai Jamal niku penasaran. Bapake Kiai Jamal niku wong desa, wong tani. Tapi anak lanange telu niku pinter kabeh, dipek mantu kiai gedhe kabeh. Putrane Kiai Jamal penasaran, takon ning mbahe. Apa rahasianya? Kok duwe anak lanang telu niku pinter kabeh, dipek mantu kiai gedhe kabeh. Menjadi orang besar semua. Akhirnya mbah niku cerita, aku sampai dino iki nek wetone anakku tetep poso orang tua. Jadi wetone anak niku apal iki anakku lahire dino Sabtu Wage. Nek cara wong Jawa ngoten nggih. Iki Sabtu Pon, iki Rebo Kliwon. Saben wetone dipasang. Sampai meninggal sing ngoten. Wong tua poso masani dina laire anak. Angsal napa mboten? Kita berbicara fikih. Nah, angsal napa mboten? Boleh wong para sahabat itu poso dina laire Kanjeng Nabi kok. Oleh Rasulullah juga ndak dipermasalahkan. Malah posone seminggu pisan kan itu. Coba bayangkan. Nek wong Jawa posone selapan dina pisan malah begitu kan. Wah sik enteng berarti. Ndak apa-apa. Apa keutamaannya? Anake top. Jadi sampai mbae putrane Yai Jamal iki wafat, iku sik dilakoni masani anak diposo. Ditirakati anak, dadi anake. Lah sampean ya ngono ta kira. Kembali pada diri kita, kan ngoten nggih. Lah orang tua yang disebut kasih sayang orang tua itu sepanjang masa ya ini. Kan begitu kan? Gak ngekei duwe apa artinya? Anak kok ora soleh. Ngentek-ngenteki sego. Ya gak sego tok pekarangan barang entek kan ngoten nggih. Nah, ini bahasa mudanya begitulah. Kok kei duwe piro wae entek. Tapi bila kita mencetak anak yang soleh, subhanallah, produktif dia, produktif dunia akhirat. Ini kita contoh. Nek wong kok zaman dhisik niku ditirakati anak niku. Jenengan mesti kelingan. Ali jenengan kok ujian, wong tua poso, nggih napa mboten? Lah kira-kira jenengan sakniki anak ujian poso apa ora? Engko lak nyeneni tok ngoten lho. Ya tambah sumpek arek kan ngoten nggih. Ayo ujian lho, sinau sing temen. Lho bocah kok diseneni ora tahu ditirakati. Ini problem dunia pendidikan kita saat ini. Jadi kita memaksakan sesuatu menurut logika, kebenaran logika, tetapi kecerdasan hati tidak pernah disentuh. Gitu, wow dalile wis diomong nggih. Kecerdasan hati tidak pernah disentuh. Ampun toh, walaupun mungkin secara casing, secara label anak kita itu tidak sesuai harapan kita. Wis pasane Gusti Allah dalane wong niku dhewe, jangan pernah dipaksa. Diarahkan, didungani, ditirakati. Yang nomor 3 niki sing penting. Tidak sekedar didoakan tapi napa ditirakati. Napa ditirakati? Tirakat itu basa Jawa tapi mengadopsi bahasa Arab. Dari kata tarkun. Tarkun artinya meninggalkan. Apa yang ditinggalkan? Sesuatu yang menjadi kesenangan nafsu. Ditinggalkan semua dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Urusannya apa? Agar diberikan sesuatu.
Sesuatu itu apa? Sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Nirakati anak, nirakati negara, nirakati wis napa mawon lah nggih. Untuk tercapainya kebaikan yang lebih. Aku kepengin duwe anak iki dadi dokter. Dokter iku manfaatnya akeh. Lho iku lak karep kita, keinginan. Allah punya skenario yang kadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Metu saka skenario malah ruwet. Kan begitu ya? Keluar dari skenario itu malah dipecat terus ora usah melu aku golek liya kan malah ngoten, malah mboten enak. Pun para hadirin, jadi puasa itu adalah benteng dari api neraka. Orang yang mau berpuasa maka akan diberi keselamatan dari api neraka. Puasa itu, lapar itu adalah kunci terbukanya kepentingan akhirat. Urusan akhirat itu bukae nganggo luwih. Pun sampai sini dulu para jamaah, pengumuman sekaligus. Insya Allah saya hari Selasa besok berangkat umroh bersama-sama dengan konco-konco Paseban. Nyuwun pangestune mugi-mugi diparingi sehat, selamat, seger waras, lancar, berkah. Umrohnya dijadikan umroh yang mabrur. Mugi-mugi panjenengan kapan-kapan saged sareng-sareng teng Masjidil Haram, teng Masjid Nabawi. Insyaallah pulang tanggal 6 November. Dapat seminggu tanggal 12 November mulutan. Kula mulutan saya, bukan Paseban ya. Kula mulutan sekaligus Khol Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kula aturi rawuh bapak-bapak, ibu-ibu, kula aturi rawuh. Berhubung rumah saya itu kecil, saya taruh di lapangan sebelah timurnya Puskesmas Rungkut itu. Ono lapangan nganggur tak gawe ngono. Wis mbok tak sapa tak gawe. Wingi camate kula telepon, gadane sinten Pak Camat? Pun surate paringke kula mawon mangkin kula aturi ngoten dari camate ngoten. Insyaallah hari Sabtu nih, malam Ahad menawi longgar kula aturi rawuh. Sampun para jamaah, barangkali ada pertanyaan dipersilahkan. Nggih, monggo. Lebih utama mana? Lebih utama mana pada hari kelahiran anak? Kita puasai atau kita sedekah? Kalau pertama pertanyaannya lebih utama mana? Lebih utama dipuasai dan disedekah. Nggih Mas mawon ditumpuk kan ngoten nggih. Bagaimana? Lebih utama puasa. Kalau disuruh milih di antara dua, lebih utama puasa. Karena puasa itu orientasinya ke dalam, sedekah itu orientasinya keluar. Syukur-syukur kok ditumpuk. Sedekah itu terbaik setelah subuh, sebelum matahari terbit. Terbaik. Pas dino kelahirannya anak, pas poso jamaah nang masjid, metu masjid, cemplungne nang masjid, diniati seperti itu sudah cukup itu. Dilebihkan monggo. Nek cara wong kuno dhisik mbancaki anak pas wetone anak ngene mboten. Itu tolak bala, itu fungsinya tolak bala. Jadi as-shadaqatu taful bala. Sedekah itu tolak bala. Bala ya anak disisiki. Tapi membentuk karakternya puasa. Jadi keluarnya itu pakai sedekah tadi, ke dalamnya pakai puasa. Ngoten. Ngoten lintune.
Wah, niki sut mawon sapa dhisik. Nggih monggo. Antara ngeten. Rasulullah habis sisa itu tidur. Karena kalau malam sholatnya panjang. Ini janggal kan? Janggal nggak mboten kira-kira? Sholat Rasulullah panjang. Kira-kira panjangnya berapa? Satu itu sudah janggal itu. Yang kedua, setelah sholat isya tidur. Setelah sholat isya tidur. Setelah sholat isya tidur itu umpama isya jam 8, jam 12 turu ya setelah sholat isya. Kan begitu kan? Nah, jadi Rasulullah itu tidurnya sedikit. Tadi ngasih ngoten nggih. Nah, kalau disebut setelah sholat isya ya mesti setelah sholat isya nggih. Tapi jam berapanya kalau kita menghitung jam sebenarnya tidur Rasulullah itu sangat sedikit. Kalau diberi grade lebih utama mana? Melek tapi gak sholat, ngoten ta maksudnya? Yang dimaksud ngeten, menghidupkan malam itu caranya banyak. Tidak hanya sholat, maca Quran, zikir, ngaji, ngoten ya. Yang penting zikir, ingat kepada Allah. Kan nanti kalau terangkan, zikir itu bentuknya banyak. Sholat, maca Quran, istighosah, ngaji. Ini zikir kepada. Ini semua dalam rangkaian Syahrul Layal, menghidupkan malam. Kalau nggak ada kiai, masya Allah, pulau nek nderek ngaji niku sampai mulai pijet. Nah, ngaji Ramadan lho, bar subuh ngeten ngaji, ngajar maksudnya, pendene para santri, sampai terus sampai jam 1 siang, leren sholat duhur. Bar sholat duhur ngaji meneh, mulang meleh sampai jam 4, setengah 5 kadang iki. Leren adu sholat asar, nunggu buka, bar buka leren, tengok-tengok rokokan, bar isya sholat isya, tarawih, bar tarawih ngaji meleh, mulang sampai setengah 2 malam. Ngajar, baca kitab. Santri ini sampai glundung-glundung, kiai ini tetap jejak mawon sampai setengah 2 malam, kadang jam 2 malam leren sahur, bar sahur wis persiapan untuk sholat subuh. Wah luar biasa. Kula ndereke full ngajine yai waktu niku seminggu gak sampai 5 hari pijet. Langsung pijet kula, masyaallah. Niki sing ngrungokno ndan ya sing itu mujahadah. Itu masyaallah. Begitu rasa mahabbahnya terhadap ilmu gak kerasa kesel. Luwe gak kerasa, ngantuk gak kerasa. Itu yang dimaksud Syahrul Layal. Itu yang dimaksud Syahrul Layal. Karena intinya itu adalah zikir. Metodenya bisa berupa sholat, bisa membaca Quran, macam-macam. Nah, bagaimana menyikapinya ya? Khairul amal adwamuha wa in qalla, kata Rasulullah. Amal yang baik itu adalah yang dilakukan secara rutin walaupun cuman sedih. Nah, panjenengan gak ada rutinan sholat malam nggih monggo sholat malam. Nek panjenengan gak ada rutinan maca Quran setiap malam monggo. Walaupun sedikit, itu adalah khairul amal, amal yang terbaik. Jadi Syahrul Layal itu konsep besarnya, detailnya bisa macam-macam. Saged dipilih. Monggo Bapak.
untuk mengadong. Nggih. Sekarang lagi rame-ramenya gagal ginjal. Ngoten nggih. Antara lain ngoten lah nggih. Ya gagal ginjal ya kapanane corona. Kapanane gonta-ganti kaya ini. Sebelum corona niku usum penyakit napa? Niki lagi tren juga mulai beranjak naik TBC. Mulai beranjak naik, mulai usum. Mulai usum. Gagal ginjal. Asam lambung kapanane rame. Panjenengan Indonesia niku termasuk negara usum-usuman. Usum duren-duren, usum ngoten nggih. Usum lohan-lohan, usum kembang-kembang, usum akeh, usum corona. Jangan kita memahami bahasa saya. Usum-usuman. Nek usum-usuman niku kira-kira ya ana sing musumno kira-kira nggih, ora oleh suudon. Bagaimana menghilangkan kecemasan? Antara lain termasuk fadilah wong bodho. Apa fadilah itu? Keutamaane wong bodho. Wong bodho gak ada apa-apa. Iki asam lambung iki, TBC iki, corona gak ngerti. Akhirnya gak duwe kecemasan. Berarti termasuk keutamaane wong. Maka jadilah orang lu gak ngono maksud. Ngeten wara jamaah nggih. Beberapa hal itu kita cara orang psikologi, orang psikiater belajar ndablek. Jadi artinya ndablek itu begitu itu. Ada beberapa orang kena penyakit mental sebenarnya. Jadi dibayang-bayangi dengan kecemasan, dengan ketakutan. Itu artinya dalam hidupnya dia belum mengamalkan satu hal yang prinsip. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, bila Engkau memberi, siapa yang bisa menolak? Bila Engkau tidak memberi, siapa yang bisa memaksa untuk memberi? Ini Rasulullah yang mengajarkan. Ya Allah, bila Engkau memberi, maka siapa yang bisa menolak? Bila Engkau tidak memberi, maka siapa yang bisa memberi? Wong sak donya kerjasama untuk menolong kita tidak mungkin bisa kecuali dengan izin Allah. Wong sak donya mau membunuh kita tidak mungkin bisa kecuali atas izin. Ini yang harus dipegang karena ini ketauhidan. Ini harus dicekeli betul, dipegang betul karena ini tauhid ini. Kula jenengan iso kedep niku sebab ditulungi Gusti Allah. Ora ditulungi Gusti Allah ora iso kedep. Mboten usah urusan gede-gede lah. Corona kegedean urusan. Kedep niku nek ora ditulungi Gusti Allah ya ora iso. Ini tanamkan betul dalam hati kita. Kalau ini ditanamkan tidak ada kecemasan itu. Nek wis wayahe ya wayahe. Nek urung wayahe ya urung wayahe. Bahasa yang lain, ya Allah, nek iya mosok enggak, nek enggak mosok. Kaya gampang, wangel tapi nyambut gawe nggo hitungane muateng rinci, peluange macam-macam lah. Wah, iki profite 70%. Betul secara dilakoni tuh rugi malah. Enten mboten? Akeh. Artinya Allah punya kuasa. Ini kita tanamkan dalam hati kita. Nah, kita punya keyakinan seperti itu, ndak punya rasa stres tuh. Bab nek iya mosok enggak, nek enggak mosok iya. Nah, ini yang harus kita bangun. Membangun ini, membangun nilai ketauhidan. Kita menjadi kecemasan itu antara lain karena informasi yang tidak lengkap. Satu, antara lain ilmu yang tidak cukup. Dua,
Antara lain karena kita menggantungkan pada selain Allah. Kalau duitnya gak melaku Pak, justru melaku itu supaya oleh duit kan begitu. Jangan dibolak-balik lah. Gini mboten, kan kata wong ngomong ngono. Ora duitnya ya gak mlaku, ya justru mlaku iku supaya oleh duit. Justru dengan berdoa itulah maka Allah akan memberikan sesuatu. Dengan melakukan aktivitas itulah maka Allah niku terus mesake dateng kula panjenengan. Dengan bersungguh-sungguh itulah kita akan mencapai rahmat Allah. Wonten kurang lebih Bapak nggih. Sampun wonten riyin para jemaah nggih. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.